Kalau saya perhatikan, saya dengar juga kan, apa yang oleh Roy Suryo, siapa namanya, Rismond Hasiholan sama Dr. Tifa. Ya ini cara menjatuhkan lawan politik. Kalau kita nggak suka sama orang, cari itu urusan ijazahnya. Nah, gitu loh. Kedepannya mau gimana Pak Jokowi kalah di pengadilan itu nggak mungkin orang UGM-nya bilang itu asli. Kenapa isu ini yang harus dinaiki sampai simulasikan? Lu bayangin deh pengadilannya nanti nih Pak Jokowi ditanya ijazahnya. Halo Pak Jokowi, ijazahnya palsu atau asli? Asli. UGM asli nggak yang ngeluarin? Asli. Selesai. Sesimpel itu. Sampai nggak bang masih ada peluang itu. Yang penting ada foto aslinya diuji forensik ke Singapura. Ngapain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Gerobokan Gokil. Ada sebuah video yang menarik di mana Prof. Jimli geram atas ulah Roy Suryo dan Rismond CS. Selain itu juga ada milenial yang mengolok-olok aksi Roy Suryo dan kawan-kawan. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita lihat video selengkapnya. Oke, terakhir Pak Andi bisa ditanggapi mungkin pertanyaannya tadi dari Bu Rismond. Ya, jadi begini, kalau ijazah saya tunjukkan kembali ya. Itu tuh saya itu persis sama dengan Pak Jokowi. Jadi kalau diminta membuktikan ijazah ini asli atau tidak, terus terang aja saya nggak bisa. Tetapi saya hanya memberikan historisnya, ya kami menerima ijazah ini ya pada saat kami wisuda. Dan kebetulan wisuda itu kami berbarengan dengan Pak Jokowi, sehingga kalau Pak Jokowi misalnya dinyatakan palsu, ya mungkin punya saya juga menjadi palsu juga. Bagus. Tetapi kalau yang dipermasalahkan misalnya fontnya gitu tuh, tanyakan ke UGM, karena kami juga ini terimanya dari UGM. Sebenarnya kalau dalam perkara perdata dulu harus didahulukan. Oh enggak ada Pak. Ada beda perdata dengan pidana beda Pak. Betul. Dimensinya berbeda. Dulu diselesaikan baru pidana. Tidak ada begitu Pak. Itu kalau sengketa rumah ini satu mengatakan ini. Nah kalau yang perdataannya enggak pas. Kalau ternyata diuji ternyata dalam perdatanya yang uji itu siapa? Nah itu Pak. Kan pemalsuan itu kan pidana. Ya. Yang uji ya harus ranah pidana Pak. Oke. Dari mulai penyidikan mencari bukti-bukti yang ada, ya. Ini tadi kalau untuk kasus pidananya, maka penyidik akan mencari mana bukti-bukti yang menunjang bahwa itu asli. Ya. Pasti dicari dong dari saksi-saksinya temannya Pak Jokowi, dari universitas sana dan sebagainya gitu. Kumpulkan semua. Kemudian yang menentang, yang tadi diomong-omongkan di sini itu, semua ditampung polisi, diberkas sampai segini, nanti dikirimkan ke kejaksaan. Pak ini loh, ini kira-kira bisa nggak dipakai tuntutan? Nanti jaksa akan melihat, oh ini bisa. Kedepannya mau gimana Pak Jokowi kalah di pengadilan itu nggak mungkin orang UGM-nya bilang itu asli. Kenapa isu ini yang harus dinaiki sampai simulasikan? Lu bayangin deh pengadilannya nanti nih Pak Jokowi ditanya ijazahnya. Halo Pak Jokowi, ijazahnya palsu atau asli? Asli. UGM asli nggak yang ngeluarin? Asli. Selesai. Sesimpel itu. Sampai nggak bang masih ada peluang itu. Yang penting ada foto aslinya diuji forensik ke Singapura. Ngapain? Ngapain? Oh, misal kalau di Singapura keluar, wah ini hasilnya palsu. OGM-nya bilang, asli kok. Itu mana? Ini saya diprotes mas. Kenapa diam soal ijazah palsu? Gitu. Kedepannya mau gimana Pak Jokowi kalah di pengadilan itu nggak mungkin orang UGM-nya bilang itu asli. Kenapa isu ini yang harus dinaikin? Orang tuh kadang lupa Pak Jokowi itu seorang proletar, seorang Korea, kalau kata Pak Bambang Pacul ya. Tanpa darah biru. Bisa punya kekuasaan dan kekuatan tanpa partai sebesar itu gitu. Apalagi isu ijazah doang. 2 periode. Saya sampai simulasikan. Lu bayangin deh pengadilannya nanti nih Pak Jokowi ditanya ijazahnya. Halo Pak Jokowi, ijazahnya palsu atau asli? Asli. UGM asli nggak yang ngeluarin? Asli. Selesai. Sesimpel itu. Sampai nggak bang masih ada peluang itu. Yang penting ada foto aslinya diuji forensik ke Singapura. Ngapain? Ngapain? Oh, misal kalau di Singapura keluar, wah ini hasilnya palsu. OGM-nya bilang, asli kok.
Kemana? Ya itulah hasilnya. Pada komentarnya pada, wah mind blowing sekali. Lagi ngomen apa-apa, mandi dulu bang, katanya. Gue nggak percaya sama lu gitu loh. Tampang lu orang susah, katanya. Kita sih biasa, nggak apa-apa, santai aja. Emang aku jelek banget ya gini. itu ya. Bukan ruang publik, kita hidupkan diskursus kritik, mau sekeras-kerasnya is okay, nggak masalah, respon nggak masalah, yang penting lu nggak buat kriminal aja, taati kaedahnya, jangan ambil hak orang lain, that's it. Kalau saya perhatikan, saya dengar juga kan, apa yang oleh Roy, Suryo, siapa namanya, Rismon Hasiholan sama Dr. Tifa. Ya ini cara menjatuhkan lawan politik. Kalau kita nggak suka sama orang, cari itu urusan ijazahnya. Nah, gitu loh. Ya kan? Ya, kadang-kadang memang ada masalah tentang administrasi ijazah itu. Saya rasa ijazah saya juga kalau dipersoalkan, bisa kena juga saya ini. Ijazah ibtidaiyah saya itu beda namanya itu dengan sekarang cara nulisnya. Jadi kan spellingnya beda. Ya, spellingnya beda dan kepanjangannya juga cara nulisnya beda. Kalau sekarang As-Siddiqi. Kan? ASSHIDDIQIE. Gitu. Kalau berubah kan jadi beda. Tapi bukan hanya spelling. Ijazah saya itu As-Siddiq, gitu loh. Jadi nggak pakai Q, pakai K, tapi As-Siddiq. Begini, sebenarnya kalau tadi Prof mengatakan ini cara untuk menjatuhkan lawan politik, tapi kalau kita lihat soal ijazah ini, justru yang pertama kali menyebutkan palsu itu namanya Bambang Trimulyono. Dia membuat tulisan buku karena dia itu mantan wartawan. Dia wartawan bukan mantan wartawan waktu itu. Dia membuat buku Jokowi Undercover. Laki-laki yang tidak memiliki ijazah, begitulah. Tapi bukan UGM itu masih ijazah SMA. Iya. Yang dipermasalahkannya itu SD, SMP, SMA. Nah, tetapi dalam kesimpulan dia itu memang agak ekstrim bahwa Pak Jokowi tidak lulus SMA. Itu kesimpulan dia. Karena itu orang kemudian berimajinasi kalau SMA-nya tidak lulus, maka kan tidak mungkin memiliki ijazah S1. Dipelajari ya, karena ini udah meluas masalahnya, jadi bukan lagi soal jadi campur aduk ini, ya kan? Politik, hukum, macam-macam. Jadi kalau menurut saya ini kemungkinan besar akan lama, panjang. Saya perhatikan aksi-reaksi, emosinya ini makin meluap, baik bagi haters maupun lovers. Nah, makin tidak rasional. Dan kira-kira ini akan berlangsung terus 5 tahun. Kan ini ada kaitan juga dengan impeachment. Ya kan? Nah, campur aduk gitu. Sedangkan impeachment kalau menurut saya bukan soal normatif, tapi realitasnya nggak mungkin, karena pasti presidennya akan melindungi wakilnya. Alasannya? Kuncinya itu di presiden, karena dialah yang memegang kendali koalisi Kim. Jadi 2/3 DPR, 2/3 MPR itu ada di tangan koalisi yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Gerindra yang adalah presiden. Yang presiden itu adalah ketika capres, dia yang memilih calon wakilnya itu. Nah, sehingga pasti dia melindungi. Nah, maka selama 5 tahun ini akan terus bergulir. Gitu loh. Termasuk misalnya sikap kepada Jokowi. Kalau menurut saya itu dia jadi korban aja tuh. Kesian juga itu. Jadi apapun yang dia lakukan pasti dipersepsi cawi-cawi. Padahal dia ini sudah bukan. Kenapa ini orang masih datang gitu. Ya kan? Nah,
Jadi ini akan terus. Kenapa diperlakukan begitu? Ya karena anaknya jadi wakil dan wakilnya 5 tahun.